Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kitab Umdatul Ahkam kita masuk di Babul Qiraah fis Salah. Di kitab Umdah ini kita masuk di Babul Qiraah, bab tentang bacaan fis Salah. Ya, tentu kita masuk di bab bacaannya. Bacaannya salat kita. Ya, bacaan salat tentu nanti ada dirinciannya, ada yang sifatnya rukun, ada yang sifatnya wajib, nanti ada yang sifatnya sunnah. Itu tiga. Wajib, maaf dia rukun, wajib, dan ada yang sifatnya sunnah. Insyaallah di bab ini ya sederhana sekali, kita cuma membahas malam ini satu hadis saja. Hadis yang pertama yang diambil oleh penulis sini Syekh Abdul Majid Al-Maqdisi, ya. Di sini hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ini yang kita mau bahas ini. Ini sederhana sekali, ringkas sekali. La salata liman lam yaqra bi Fatihal Kitab. La salata liman lam yaqra bi Fatihal Kitab. Ini hadis cukup populer. La salata liman lam yaqra bi Fatihal Kitab. Apa terjemahannya? Tidak ada salat bagi siapa yang tidak membaca Fatihal Kitab atau surah Al-Fatihah. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca Fatihah. Ya, selesai ini. Sudah bisa selesai. La salata liman lam yaqra bi Fatihal Kitab. Ya, tentu ini kalau kita baca sepintas begini, ya mudah sekali selesai. Tidak ada salat bagi yang tidak baca Fatihah. Nah, tentu nanti akan kita bisa mengambil beberapa hukum dan manfaat di sini. Ya. Bagi penuntut ilmu tidak berdiri sendiri ini hadis. Nah, kalau hadis ini kita cuma baca saja, tidak ada salat bagi yang tidak baca Fatihah, ya menghukumi sikap nanti, sikap terhadap hadis ini tidak sah salatnya kalau tidak baca Fatihah. Ya, ini baru satu hadis dan baru satu terjemahan. Karena la salata ini, Pak, huruf la di sini maksudnya itu la apa? La nafi. Nafi itu artinya apa? Menafikan, meniadakan. Apa yang diadakan? Ya, bisa penafian itu tiga lapis. Nafi itu meniadakan tiga. Kalau sisi hukum, nafi lil wujud, nafi lil hukmi, ya nafi lil afdali. Nafi di sini bisa menandakan tidak ada salat, berarti tidak ada salat. Seluruh salatnya tidak ada, berarti menyediakan salatnya seseorang kalau dia tidak baca Fatihah. Dianggap dia tidak salat, tidak ada nilai salatnya kalau dia tidak baca Fatihah. Itu la di sini la nafi lil wujud. Lil wujud, tidak ada salat, tidak ada wujudnya salatnya, tidak ada apa-apanya.
Bisa la di sini makna yang kedua adalah la lisah. Tidak sah. Tidak sah. Dia sholat, tapi tidak sah. Tidak ada nilainya apapun, tidak sah. Tidak sah sholatnya bagi yang tidak baca Fatihah. Makna la yang ketiga sebagai la nafi adalah la fadl, tidak sempurna, tidak lengkap, tidak sempurna. Dia tetap sholat, iya lolos, dia sah, cuma tidak lengkap, tidak sempurna. Ini bisa bermakna. Jadi kalau Bapak baca satu hadis, jangan cuma langsung hukumi sebuah hadis itu dengan satu saja pegangan. InsyaAllah. Tadi ada 3 la, ya? La meniadakan wujudnya, la meniadakan kesahannya, la meniadakan apa? Meniadakan apa? Keafdalannya. Jadi kalau kita temukan la dengan na yang fungsi la nafi, ya, karena ada juga la nahi nanti, la yang sama itu tetapi nahi, dia melarang sesuatu. Kalau di sini menyediakan. Nah, inilah satu hadis yang diangkat oleh penulis, ya, dari hadis, sekian hadis yang diangkat oleh penulis dalam kitabnya 20 bab tentang masalah hukum. Namanya kitab Umdah Al-Ahkam. Semua kitab hadis-hadis tentang hukum, Pak. Dia cuma angkat hadis-hadis tentang masalah hukum. Itu pun perkara mendasar. Makanya Umdah, kitab Umdatul Ahkam. Nah, untuk memahami sebuah hadis, apalagi menghukumi nanti sikap kita, kita kumpul dulu. Jadi dalil-dalil membaca Al-Fatihah dalam sholat, ya. Jadi ini satu, kullu salatin, setiap sholat itu la yukra fiha bi ummil kitab, yang tidak dibacakan di dalamnya itu kitab, yakni Al-Fatihah, apa resikonya? Fahiya hidaj, maka itu cacat. Kira-kira nanti hadis ini, nanti mas sekalian, ya, kira-kira dia ditempatkan di mana ini? Tidak sempurna salatnya, atau tidak sah salatnya, atau tidak ada salatnya? Di mana dia simpang ini? Tidak ada salat. Setiap salat yang tidak dibacakan di dalamnya itu Fatihah, maka nilainya salat itu khidaj. Itu khidaj, cacat itu. Berarti tidak sempurna. Tidak sempurna. Dan kita coba lihat hadis, ya. Faqra ma tayassara minal Quran. Ini, maka bacalah ayat yang mudah dari Quran. Ini bisa bermakna Al-Fatihah. Apa yang mudah bagimu? Apa yang mudah? Itu Al-Fatihah. Karena sab'ul masani. Karena itu dalil ini nanti, kalau yang di atas dipegang oleh Imam Syafi'i, kullu salatin, tidak ada salat, dipeganglah oleh Imam Syafi'i, tidak sah salat kalau tidak baca ini. Dalil Imam Syafi'i, tidak boleh salat, tidak ada salatnya kalau dia tidak baca Fatihah. Kan begini nanti, Pak, ya. Ada 3 pandangan ulama tentang Al-Fatihah ini. Satu, bagaimana hukumnya baca Fatihah? Kalau ini kata kullu salatin, semua salat, salat wajib, salat sunnah, salat berjamaah, imam, makmum, jahar, sir, kullu salatin. Pokoknya imam, makmum, salat jahar, salat sir, wajib, sunnah. Ini kalau dia tidak baca, salatnya tidak sempurna. Ini dipegang oleh Imam Syafi'i, bahwa wajib baca Fatihah, baik imam maupun makmum. Tapi ini yang dibawa, faqra'u, maka bacalah ma tayassara minal Quran, apa yang mudah. Ini yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah. Ayat ini dipakai oleh Abu Hanifah, tidak masuk Al-Fatihah.
Al-Fatihah itu tidak masuk dalam daftar kategori yang wajib dibaca. Apapun yang mudah, termasuk yang penting baca ayat di rakaat itu, maka sudah sah rakaat itu, sudah sah salat itu, tidak mesti Fatihah. Maka Abu Hanifah itu nanti mengatakan, ya kalau kita bersolat tidak wajib baca Fatihah, tidak rukun, apalagi berjamaah. Bagi Imam Abu Hanifah itu, ya bacaannya makmum ditanggung oleh imam. Nah, ini juga, ya. Fi kulli salatin qiraah. Setiap salat itu mesti ada bacaannya. Fama asma'na, Nabi SAW, apa yang Nabi SAW sudah perdengarkan kepada kita, ya asma'nakum, maka dengarkan bacaan itu. Wa ma akhfa minna akhfainahu minkum, apa yang Nabi tidak perdengarkan, tidak nampakkan, maka itu kami juga nampakkan, tidak nampakkan pada kalian. Ya, karena itu dia tegaskan, waman qara'a bi ummil kitab faqada azzaat anhu, ya, waman zada fahuwa abdal. Siapa yang membaca ini apa yang ada di dalamnya, maka dia itu bagus, dan waman zada fahuwa abdal. Siapa yang membacanya itu bagus, kalau dia tidak baca maka itu bermasalah, tapi kalau dia tambah itu lebih bagus insyaallah. Bacaan yang perdengarkan oleh Nabi SAW kami telah perdengarkan pada kalian. Bacaan Rasulullah lirikkan telah kami pada kalian. Barang siapa membaca umul kitab, maka itu mencukupinya. Barang siapa menambah baca lain, itu lebih afdal. Kalau di sini hukumnya dia di mana ini? Dia baca Fatihah itu hukumnya apa? Barang siapa membaca umul kitab Fatihah, maka itu mencukupinya. Barang siapa yang menambah bacaan lain selain Al-Fatihah, itu adalah bagus. Ini hukumnya apa ini? Karena nanti masing-masing Pak kita akan kumpulkan semua hadisnya. Nanti setiap imam pegang hadis ini yang mana dia pegang. Kalau ini mana? Ini hukum Fatihah menurut hadis ini apa? Ya? Kalau sunnah itu berarti afdal. Barang siapa membaca ummul kitab, maka itu mencukupinya. Ya, cukup baca Fatihah saja, tidak perlu surah lain. Ya, seolah-olah ini adalah wajib baca Fatihah. Wajib baca Fatihah. Adapun baca yang lain itu afdal. Nah, sekarang ini pegangannya Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak boleh baca Fatihah kalau imamnya perdengarkan bacaannya. Wa iza quriyal Quran, apabila dibacakan Quran kepadamu, seperti salat maghrib tadi, salat isya, salat subuh, salat Jumat. Pegangannya Imam Ahmad dan termasuk Imam Malik, wa iza quriyal Quran, apabila dibacakan Quran bagimu, salat yang imam baca diperdengarkan, fastami'ulah. Cukup tugasmu itu mendengarkan bacaan itu. Itu saja tugas kalian. Wa ansitu, dan kalian itu diam. Diam. Tadi dengar baik-baik. Tidak boleh. Ini yang dijadikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak boleh dilawan itu imam. Jangan baca apapun. Kalau sudah baca imam, alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal tidak boleh baca apapun. Tidak boleh baca apapun. Tidak boleh baca apapun, karena situ fastami'u. Kapan dia baca sesuatu, dia tidak fastami'u. Ya, dan dia situ dia tugasnya dua. Fastami'u itu mendengar baik-baik, fokus pada yang dibaca itu oleh imam. Wa ansitu, dan kalian harus diam. Hanya dengan dua sebab itu, la'allakum, kalian bisa dapat apa? Turhamun. Jadi kalau Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Malik ini
tidak boleh baca. Kalau diperdengarkan bacaan, berhenti baca itu, jangan baca apa-apa. Jangan baca apa-apa. Bahkan ini tidak ada kala tinggi nih Pak, karena pakai ayat, pakai Al-Quran. Langsung Allah mengatakan, tidak ada kala ini. Paling tinggi posisinya. Dan Imam Ahmad mengatakan, ini ayat tentang sholat, baru berlaku tentang kepada Al-Quran. Jadi sholat dulu, baru dibawa ke dalil-dalil yang lain. Ya. Jadi ini juga menjadi dalil Pak, kalau dibacakan ke Quran kita diam. Karena itu jangan kasih dengar orang Quran kalau dia tidak mau dengar. Ya. Jangan putar kaset-kaset kalau orang itu tidak siap dengar. Sebab kalau kita paksa orang itu mendengar, nah sementara dia harus bicara, dia harus melakukan misalnya pembicaraan yang tidak bisa ditinggalkan, ya jangan kasih dengar, karena pasti dia akan abaikan itu Al-Quran. Nah, itu Imam Ahmad dengan Imam Malik Pak, pokoknya ya. Nah ini juga innama ju'ilal imam liutamma bi, sungguh imam itu diangkat untuk diikuti. Ikuti itu imam, fala takhtalifu fi alai, jangan kau selisih dia. Selisihnya apa? Ini yang dimaksud menyelisih Pak. Fa iza kabbara ya fakabbiru, kalau iman sudah bertakbir baru kalian bertakbir. Jangan bertakbir dulu kalau imamnya belum bertakbir. Lalu ada tambahannya di sini, wa iza qara'a, kalau imam itu baca, apa tugasnya? Fa'an situ, diam kalian. Ya. Kalau dibaca nih tadi bertabrakan ini Pak ya? Ya, bertabrakan satu sama lain. Dan kalau kita kumpul semuanya, ya masih ada. Ya, kunna naqra'u fi zuhri wal asri halfal imam fi raka'atainil ulayain bi Fatihil kitab. Kami ini para sahabat membaca salat duhur, di salat duhur dan salat asar, itu berarti yang sir ini, sir, duhur dan asar. Kalau di belakang imam ini kami ini naqra, kami membaca salat duhur dan asar. Kunna naqra fi zuhri wal asri halfal imam, di belakang imam itu di rakaat pertama dan kedua, ya. Itu kami membaca itu di rakaat pertama dan kedua itu dengan hanya membaca bi Fatihil kitab, baca Fatihil kitab. Itu makmum baca di salat duhur dan salat asar. Kalau tadi ya pokoknya wajib baca. Nah kalau imam, nanti Imam Ahmad, pokoknya kalau kau sholat sama imam, seluruh bacaanmu ditanggung. Itulah sebabnya Pak, kalau Bapak baca hadis saja tapi tidak memiliki dasar ilmu tentang fikih, kita biasanya keliru mengambil hukum, karena tidak lengkap kita punya data lalu menghukumi sesuatu itu. Kemudian wasurata fil ukhrain bi Fatihil kitab. Ya, surat dan saya membaca juga, ya, membaca surah, ya, membaca juga surah itu di rakaat pertama dan kedua, dan sementara yang di rakaat terakhir itu cukup Al-Fatihah saja. Dan di dua rakaat terakhir, maksudnya duhur dengan asar, itu kan yang 3 dan 4 cukup apa? Baca Al-Fatihah saja. Ya. Ini saya kumpul dulu Pak ya, baru kita ambil apa kesimpulannya sebentar, biar Bapak tidak bingung sendiri. Itu Nabi pernah, ya, Nabi SAW itu pernah begini, pernah Nabi itu umumkan di pengumuman kepada sahabat itu. Ada yang baca tadi itu, kata Nabi, ada yang baca tadi itu baca Quran di belakang saya tadi. Itu Nabi jadi imam. La'allakum taqra'una khalfa imamikum. Tolong jangan kau baca apa-apa di belakang imam. Jangan kau baca apa-apa di belakang. Ya.
Lalu sahabat mengatakan, "Qulna ya Rasulullah, kami tadi membaca." Ini Ubadah bin Samit ini yang diriwayatkan ini Ubadah bin Samit. Kata Nabi, "Fala taf'alu." Jangan kau membaca lagi. Illa kecuali bi Fatihil Kitab. Jadi kalau waktu Nabi SAW itu pernah sholat, ada yang baca juga surah-surah. Nabi baca Takasur, baca tuh Takasur di belakang. Sampai Nabi merasa terganggu, sampai mengatakan, ada tadi yang baca itu di belakang imam. Langsung Ubadah bin Samit mengatakan, "Saya Rasul." Kata Nabi, "Jangan kau bilang begitu, jangan kau lagi lakukan begitu, illa bi Fatihil Kitab." Karena kecuali baca Fatihah saja. Kau cuma baca Fatihah saja. Nah, lalu dikasih penjelasan dan penutup, fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Karena sesungguhnya bacaan Fatihah itu tidak ada salat baginya kalau dia tidak baca itu. Ini baru satu hadis. Nah, ini ada lagi, ya. Hal qara'a ma'i minkum ahadan anifa. Ini Nabi sudah tegas sekali di sini. Tidak ada lagi penegasan di belakangnya ini. Ini terakhir kali Nabi ucapkan. Hal qara'a ma'i minkum ahadan anifa. Masih ada tadi itu yang baca sesuatu ya bersama imamnya, bersama saya. Nabi itu berat Pak membacanya karena diganggu oleh bacaan imam di belakang. Faqala rajulun, berkata seseorang, "Na'am, ana ya Rasulullah." Ada jamaah berkata, "Saya Rasul." Qal, "Inni akun." Kata Nabi SAW, "Inni akun," maka saya berkata, "Mali unazi." Kenapa ditentang saya? Kenapa saya dilawan? Kenapa saya diganggu? Qala Abu Hurairah menjelaskan hadis ini, "Fantahan nasu anil qiraah." Maka Abu Hurairah mengatakan, berhenti total jamaah manusia pada saat itu, kaum muslimin pada masanya Nabi, ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma jahara fihi Rasulullah sallallahu. Ketika Nabi membaca jahar maghrib, isya, subuh itu berhenti total, kata Abu Hurairah, tidak ada lagi berani membaca sedikit pun. Di belakangnya pernyataan Nabi. Awalnya kan masih bisa. Ya, bikiraati hina sami'u zalik. Siapa yang mendengarkan bacaannya Nabi itu total tidak ada lagi memperdengarkan sedikit bacaan. Termasuk juga tadi apa? Al-Fatihah mir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi sallallahu wa qara'u fi anfusihim sirra. Maka mereka membaca dengan dirinya sendiri pada saat salat apa? Sirran, pada saat duhur dan asar yang sir. Di situ kalau duhur asar sir saja baca. Kalau memang imamnya tidak baca, maka makmumnya baca saja secara sir. Fima lam yajhar fihil imam, di saat imam membaca jahar tidak ada lagi bacaan imam diperdengarkan. Kalau Bapak kumpul ini semua hadis, kita akan bagi tiga. Satu, Abu Hanifah sederhana. Abu Hanifah sederhana, kalau berjamaah maka makmum tidak perlu baca apapun. Kenapa? Ada hadisnya Imam Hanifah, mudah-mudahan ya. Ini Abu Hanifah ini. Man kana lahu imam fakiratul imam lahu qiraah. Siapa memiliki imam? Ini Abu Hanifah. Siapa memiliki imam dalam sholat berarti berjamaah. Fakirah imam, bacaannya imam itu adalah bacaannya dia juga ditanggung. Jadi kalau Imam Abu Hanifah itu Pak, karena tadi dasarnya Iqra' ma tayassaru minal Qur'an, baca saya mudah bagimu, dia tidak ada Al-Fatihah. Seluruh bacaannya makmum itu paling enak kalau dalam salat berjamaah. Cuma sayangnya hadisnya Abu Hanifah ini diriwayatkan oleh Ibnu Syaibah, Ad-Daraqutni, Ibnu Majah, Ad-Tahawi, Imam Ahmad dari jalan banyak secara musnad maupun mursal. Cuma kata para ulama ahli hadis tidak ada yang benar, tidak ada yang sahih tentang jalan ini. Jadi Abu Hanifah ini menurut ulama hadis ternyata jalan-jalan hadisnya bermasalah sandarannya Pak. Kalau begitu muncul pendapat yang kedua. Apa pendapat kedua? Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i pakai tadi hadis Shaibah, la salata liman lam yaqra bi Fatihil kitab, kullu salatin qiraah. Jadi setiap salat itu tidak boleh tidak baca Fatihah, wajib. Kalau Imam Syafi'i itu salat manapun imam makmum salat sendiri wajib baca Fatihah, Pak. Jadi Pak, di mazhabnya Imam Syafi'i itu memang harus baca Fatihah kalau Imam Syafi'i. Jadi karena itu biasa kalau kita itu, maaf ya, kita itu kadang-kadang kalau imam baca, kalau mazhab Syafi'i itu Pak, kadang-kadang ada diam dulu. Diam. Kalau dia belajar di mazhab Syafi'i, dia diam itu, memberi kesempatan makmum. Dan kalau dia makmum, dia itu Pak, kadang-kadang kita sudah diam atau kita membaca ini, baru dia sibuk baca Fatihah karena dia pegangan di situ. Ya. Itu Imam Syafi'i mesti baca. Lahirlah pendapat yang ketiga. Karena kalau Imam Abu Hanifah sistemnya apa namanya Pak? Tarjih. Mengumpulkan semua dalil baru diambil menurut dia yang paling rajih menurut dia. Sedangkan Imam Syafi'i juga pakai sistem tarjih, semua dalil yang dia pakai ini. Sementara Imam Ahmad dengan Imam Malik bukan tarjih dia pakai, tapi dia pakai sistem apa namanya? Namanya jam'u wat taufiq. Dikumpul semuanya lalu bisa disatukan. Disatukan itu dikompromikan, pakai hadisnya Abu Hanifah, pakai hadisnya juga Imam Syafi'i. Lahirlah kesimpulan tadi. Apa kesimpulannya? Diambillah hadis-hadis. Kalau sholat duhur, sholat asar, itu pakai hadisnya Imam. Kaidah tadi. Jadi ini dipakai di kaidah jumhur ulama, man kana lahu imam fakiratul imam lahu kira. Ini menjadi kaidah saja, bukan hadis. Dia pahami itu kaidah. Siapa yang memiliki imam, kalau memang dia mendengarkan tadi bacaannya imam, ya maka tidak boleh dia baca. Tapi kalau dia tidak dengar, ya tugasnya membaca. Karena lebih baik membaca daripada diam. Itu aslinya Pak, lebih baik membaca daripada diam. Cuma kalau kita membaca, jangan sampai kita membaca lalu termasuk orang yang termasuk melawan imam. Karena itu kalau maghrib, isya, subuh, Jumat, tugasnya makmum itu dengar. Tugasnya dengar. Dia membaca juga. Apa yang dibaca? Membaca itu mendengar apa yang dibaca oleh imam. Itu cara membaca. Itu namanya Pak dijam'u. Maka saya juga cenderung Pak ikut di pendapat di kompromi itu. Kompromi artinya ya, kalau dengar bacaan imam, pokoknya sholat apa saja kalau didengar bacaan imam, cukup kita dengar.